Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Husna. Saya dari Universitas UIN Araniri, Banda Aceh, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu IPA STMI 2. Nah, di mana pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori terbentuknya alam semesta, tata surya, bumi dan gerakannya, dan atmosfer dan lapisannya. Nah, langsung saja yang pertama, teori terbentuknya alam semesta. Teori yang pertama yaitu teori keadaan tetap. Nah, teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi disebabkan karena pengembangan alam semesta yang berlangsung secara terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Demikian banyaknya benda-benda langit yang tersebar yang seolah-olah demikian merata di seluruh bola langit yang dapat diamati. Keadaan seperti itu tidak hanya teramati oleh mata telanjang, tetapi demikian halnya walaupun kita menggunakan bantuan alat, maka timbullah suatu pendapat yang mengusulkan model alam semesta yang paling sederhana, yaitu model yang dinamakan model keadaan tetap. Yang kedua yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang dalam menjelaskan penciptaan alam semesta merupakan teori yang paling banyak diyakini kebenarannya, karena hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Teori ini telah mematahkan argumen teori steady state yang dikemukakan para kaum materialisme. Oleh karena itu, selayaknya untuk terus mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang Qur'aniyah maupun kauniyah. Nah, teori Big Bang didasarkan bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengemban, yang banyak diakui kebenarannya oleh para ilmuwan. Nah, karena hal ini didukung fakta ilmiah baik secara kajian teoritis maupun penyelidikan melalui pengamatan langsung, di antaranya radiasi termal, radiasi latar belakang kosmik, hukum termodinamika, prinsip antropik, dan teori kuantum. Selanjutnya, teori osilasi. Teori osilasi berpendapat bahwa terdapat suatu siklus di jagat raya. Setiap siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi dan bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Nah, yang kedua yaitu tata surya. Kita dapat melihat pada gambar di sini terdapat matahari dan planet-planet serta bintang-bintang. Nah, apa sih tata surya? Nah, tata surya adalah kumpulan dari beberapa benda langit yang terdiri dari bintang besar sebagai pusatnya serta semua benda yang terkait dengan gaya gravitasinya. Tata surya terdiri dari matahari, planet, serta benda-benda langit lainnya seperti satelit, komet, meteor, dan asteroid. Tata surya dipercaya terbentuk sejak 4.600 juta tahun yang lalu. Ada dua paham yang berhubungan dengan tata surya, yaitu paham geosentris dan paham heliosentris. Paham geosentris dikembangkan oleh Claudius Ptolemeus sekitar tahun 150 tahun Masehi. Menurut paham geosentris, bumi merupakan pusat dari jagat raya. Kopernikus menggantikan paham geosentris dengan paham heliosentris.
Menurut paham heliosentris, yang menjadi pusat jagat raya bukanlah bumi, melainkan matahari. Matahari berada pada pusat alam semesta, sedangkan bumi beserta planet-planet yang lainnya bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Teori nebula atau teori kondensasi dikemukakan oleh Immanuel Kant. Nah, yang ketiga yaitu bumi dan gerakannya. Nah, dapat kita lihat pada gambar, terdapat gambar bumi. Nah, bumi berasal dari gumpalan kabut raksasa yang meledak dahsyat. Bumi membentuk galaksi dan nebula. Setelah itu nebula membentuk kemudian nebula membeku membentuk galaksi Bima Sakti. Lalu sistem tata surya bumi terbentuk dari bagian kecil ringan yang terlempar keluar saat gumpalan kabut raksasa meledak yang mendingin dan memadat sehingga terbentuklah bumi. Nah, ada 3 tahap proses pembentukan bumi, yaitu mulai dari awal bumi terbentuk, diferensiasi, sampai bumi mulai terbagi ke dalam beberapa zona atau lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan gerak. Nah, pengertian dari alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Atau ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Ilmu yang mempelajari mengenai sifat evolusi dan asal alam semesta disebut kosmologi. Kemudian yaitu ada rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, artinya bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut sebagai revolusi bumi. Bumi sudah berrotasi dan kita sudah terbiasa, sama seperti kita naik mobil. Nah, ketika itu kita tidak dapat merasakan bahwa isi mobil seperti jok mobil, radio, atau pengemudinya bergerak. Nah, dari dalam mobil justru kita melihat seakan-akan objek-objek di luar yang bergerak. Nah, dari gambar sebelumnya kita bisa melihat bahwa poros bumi berada pada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika bumi berputar, sebagian permukaan akan terkena matahari, sementara sebagian lainnya tidak. Wilayah terpapar cahaya matahari akan mengalami siang dan wilayah yang tidak akan mengalami cahaya matahari mengalami malam. Nah, rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai daerah. Kita bisa memperhatikan dari gambar pertama tadi bahwa di saat yang sama ada wilayah yang sedang mengalami siang, pagi, dan malam. Nah, rotasi bumi pun mengakibatkan gerak semu matahari yang sering kita lihat, seakan-akan mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, padahal sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu atmosfer dan lapisannya. Nah, kita dapat melihat pada gambar berikut ini bahwa adanya atmosfer dan lapisannya. Nah, atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Secara umum, gas yang membentuk lapisan-lapisan atmosfer didominasi oleh zat-zat hidrogen, helium, metana, dan amonia.
Nah, lapisan-lapisan tersebut memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi. Setiap lapisannya diperkirakan memiliki kekebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Nah, lapisan-lapisan atmosfer tersusun dari berbagai lapisan yang saling berurutan. Urutan lapisan atmosfer dari paling dekat dengan bumi hingga paling jauh. Nah, yang antara lain yaitu yang pertama lapisan troposfer. Nah, di mana lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, yaitu lapisan troposfer. Nah, yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 60 sampai 80 km. Nah, yang keempat lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80 km sampai 100 km. Yang kelima, lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang terakhir dan jaraknya paling jauh dari bumi. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.